Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 74 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo membelinya, mustahil. Vivian, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan membela Aiden Enzo, ibu sudah menanyakannya hari ini. Villa ini atas namamu. Geraldine Sol tersenyum malu-malu, tetapi dia juga sedikit bingung. Karena ekspresi Vivian Low sepertinya tidak berbohong. Apakah itu benar? Namun, villa ini berharga 200 juta yuan, dan itu tidak dibeli dengan uang dari perusahaan Vivian Low. Bagaimana mungkin pria yang tidak menjanjikan itu, Aiden Enzo, memiliki begitu banyak uang? Bu, apakah menurutmu putrimu punya begitu banyak uang untuk membeli villa ini? Vivian Low bertanya dengan wajah dingin. Kamu, bukankah perusahaanmu menginvestasikan 1 miliar yuan oleh Kyoto Enzo Group? Bukankah uang itu? Geraldine Sol berkata dengan gigi terkatup, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Vivian Low melirik Geraldine Sol dan berkata tanpa daya, Bu, apakah Anda tahu kejahatan apa yang ditemukan karena menggelapkan dana publik? Apakah putri Anda adalah tipe orang yang menghabiskan uang perusahaan untuk memuaskan keinginan egois saya sendiri? Keluarga Enzo di Kyoto investasinya belum turun. Setelah berbicara, Vivian Low menoleh dan naik ke atas. Di ruang tamu di lantai bawah, Geraldine Sol benar-benar tercengang, duduk di sana sendirian, matanya berputar. Uang investasi tidak turun, yang berarti bahwa villa ini benar-benar tidak dibeli oleh Vivian Low. Bagaimana itu bisa terjadi? Jelas ini semua atas nama Vivian Low, mungkinkah Aiden Enzo benar-benar membelinya? Jika Aiden Enzo benar-benar membelinya, lalu siapa anak itu? Bagaimana bisa ada begitu banyak uang tiba-tiba? Geraldine Sol terkejut, berkeringat di sekujur tubuhnya, dia bergegas ke kamar tidur dan menyeret Guora Low ke atas. Hei, kenapa kamu tidak tidur di tengah malam? Guora Low duduk dengan wajah penuh kebencian, bersandar di kepala tempat tidur, dan memakai kacamata bacanya. Pelankan suaramu. Geraldine Sol menyelinap ke Guora Low, lalu melirik ke pintu kamar, dan berkata, Guora, izinkan saya memberitahu Anda, Vivian baru saja memberitahu saya bahwa dia tidak membeli villa ini, dia bilang Aiden Enzo membelinya. Bukankah kamu bilang itu dibeli dengan uang investasi perusahaan Vivian? Guora Low juga merasa bahwa masalah itu serius, dan bertanya dengan serius. Geraldine Sol menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, uangnya belum turun. Guora Low mengangguk, menghela nafas, dan mulai melihat ke langit-langit, dan berkata dengan tidak sabar, tidurlah, tidak peduli siapa yang membelinya. Geraldine Sol menamparkan wajah Guora Low, menatapnya, dan memarahi dengan tajam, apa? Jika Aiden Enzo membeli ini, apa yang akan saya lakukan di rumah ini di masa depan? Guora Low juga sangat marah, berteriak, Geraldine Sol, apakah kamu gila sekarang? Ini bukan rumahmu, Aiden Enzo membelinya. Aiden Enzo membelinya. Sudah berapa kali aku mengatakannya, Aiden Enzo lebih baik, tidakkah kamu mendengarkan? Kamu lupa apa yang Aiden Enzo peringatkan tentang terakhir kali? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Aiden Enzo masih menantu boros yang membuatmu menggertak? Geraldine Sol terdiam, duduk di tempat tidur dan menatap Guora Low. Aku tidak peduli, aku harus mengambil keputusan. Geraldine Sol menggertakkan giginya. Guora Low sangat marah hingga tertidur di bawah selimut. Tidur. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Cepat atau lambat, kamu akan kehilangan rumah ini. Geraldine Sol duduk di tempat tidur, memelototi Guora Low, menendangnya beberapa kali, mencegahnya tidur, dan memarahi. Kamu tahu, aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga kita, villa ini bahkan dibeli oleh Aiden Enzo. Jika kita tidak memiliki kedua nama kita, suatu hari Anda dan saya akan diusir dan Anda tidak akan tahu apa yang terjadi. Setelah bergumam lama, Geraldine Sol tertidur. Dini hari berikutnya, Aiden Enzo bangun dengan sakit kepala. Tepat ketika dia akan bangun, pintu terbuka. Hei, Aiden Enzo, sup yang ibu buatkan untukmu,
menyehatkan perutmu, kamu meminumnya selagi panas. Geraldine Sol masuk dengan semangkuk sup dan senyum menyanjung di wajahnya. Aiden Enzo terkejut, ini menjadi pertama kalinya ibu mertuanya begitu terlibat dengannya, dan dia bahkan membuat sup untuknya. Terima kasih. Aiden Enzo tersenyum sopan. Geraldine Sol duduk di kepala tempat tidur dan menyaksikan Aiden Enzo meminumnya sebelum dia tersenyum dan berkata, "Hei, apa yang kamu katakan? Kamu menantuku, aku tidak baik padamu dan siapa yang baik untuk kamu?" Setelah mendengarkannya, saya kira saya berpikir bahwa ibu mertua dan menantu laki-laki itu sangat baik. Namun, ketika Aiden Enzo mendengarnya, dia merasa agak kasar dan ironis. "Bu, apa yang kamu lakukan?" Aiden Enzo bertanya. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia buru-buru berkata dengan mata ceroboh, "Tidak, tidak apa-apa, apa yang bisa saya lakukan? Anda bangun pagi, saya membelikan Anda sarapan di lantai bawah, turun untuk makan." Setelah itu, Geraldine Sol hanya mengatakan bangun dan pergi. Aiden Enzo menatap punggung Geraldine Sol, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa. Geraldine Sol ini memiliki semua yang tertulis di wajahnya. Turun dan duduk di meja makan, Aiden Enzo minum susu dan makan roti, dan duduk di seberang Geraldine Sol, yang tersenyum, menatap Aiden Enzo dengan senyum sejak awal, yang menakutkan. "Bu, ada apa denganmu?" Aiden Enzo terdiam. Ditatap oleh Geraldine Sol, dia selalu merasa tidak nyaman. Geraldine Sol terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa makan apa yang kamu makan." Aiden Enzo tidak berdaya dan keluar ketika dia kenyang. Geraldine Sol secara pribadi mengantarnya ke gerbang, dan kemudian melihat ke belakang Aiden Enzo, senyum di wajahnya segera menjadi dingin, dan bergumam, "Anak ini, tidak ada yang istimewa, bagaimana dia bisa tiba-tiba punya uang untuk membeli villa? Apakah kamu lupa wanita itu Camelia Emer?" Tiba-tiba, Guora Lou muncul di belakang Geraldine Sol dengan sangkar burung dan mengingatkannya. Ini mengejutkan Geraldine Sol dan menamparnya beberapa kali sebelum berkata, "Ya, jalan Camelia Emer itu adalah ibu tirinya, dan dia terlihat seperti istri yang kaya." "Maksud saya, apakah Aiden Enzo ini orang kaya?" "Generasi kedua, karena alasan ibu tiri, kabur dari rumah." Guora Lou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, tapi saya menyarankan Anda, lebih baik diam." Setelah itu, Guora Lou keluar untuk berjalan pergi. Geraldine Sol sangat kesal. Dia kembali ke villa dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia juga menelepon Veronica Sol dan beberapa kerabat dan mengundang mereka ke villa. "Rumah sakit rakyat Sangjiang. Sampah. Ini semua sampah. Untuk apa aku memberimu makan?" Caristo Regan berbaring di bangsal, berteriak di telepon. Bawahan di sekitarnya semua berdiri di samping dengan kepala cemberut, tidak berani mengeluarkan suara. "Hari ini, aku harus memotong tangan dan kakinya. Kamu bisa mengatur agar aku pergi ke sana sekarang, segera. Segera." Caristo Regan membanting ponselnya ke tanah dengan marah, bangkit dan berdiri di depan jendela dengan ekspresi muram. "Sial, aku sangat malu tadi malam." Caristo Regan minum, dan dia tidak pernah kalah dari siapapun. Dia benar-benar kalah dari seseorang yang tidak berguna. Dan bawahanku semuanya adalah sekelompok orang bodoh, dan mereka bahkan tidak bisa memandang rendah Aiden Enzo. Hati Caristo Regan terbakar amarah, pengaturan tadi malam sia-sia karena Aiden Enzo. Selain tidak bisa mengalahkan Vivian Low, dia terbaring di rumah sakit. "Aiden Enzo, aku harus membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Caristo Regan membanting tinjunya ke ranjang rumah sakit, menggertakkan giginya, yang sangat menakutkan. Setelah meninggalkan villa, Aiden Enzo berjalan beberapa langkah dan naik bus untuk mengunjungi perusahaan. Dia sudah lama tidak ke sana, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan perusahaan sekarang. Jalan itu penuh sesak dengan orang, tidak jauh di belakang Aiden Enzo, beberapa orang berdiri di jalan sambil merokok, melirik Aiden Enzo, menggenggam ponsel mereka, membuang puntung rokok mereka, dan mengikuti dengan diam-diam. Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan berdiri di peron bus, diikuti oleh beberapa orang, semuanya mengikuti dengan sikap malas. Mereka mengawasi orang-orang di sekitar mereka. Tapi mereka tidak tahu, tapi Aiden Enzo mencibir. Aiden Enzo sudah menyadari ada sekelompok orang di belakangnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu Edgar Digo, atau Caristo Regan dari tadi malam? Setelah berpikir sejenak, Aiden Enzo meninggalkan halte bus, berpura-pura berbelanja, dan setelah beberapa langkah,
beberapa orang di belakangnya melihatnya berbelok ke sebuah gang. Mereka sangat gembira dan saling memandang beberapa kali. Keduanya mengikuti Aiden Enzo ke gang, dan keduanya berdiri di pintu masuk gang sambil merokok. Pemimpin di antara mereka memiliki tato kepala elang di lehernya. Dia menatap tajam ke arah Aiden Enzo di depannya, dan melihat kembali ke gang. Ambil pisau lipat. Selama kamu menusuk anak ini, kamu bisa mendapatkan 50.000 yuan. Dia diam-diam senang, dia tidak menyangka akan semudah ini. Untuk anak laki-laki yang terlihat sangat lemah, uang ini sangat mudah didapat. Dia memegang pisau lipat di tangannya, dan bilahnya memantulkan cahaya perak dingin di gang. Aiden Enzo tiba-tiba berbalik, menatap dengan polos ke arah pria yang memegang pisau lipat di belakangnya, pura-pura tidak melihat pisau di tangannya, dan bertanya dengan senyum main-main, "Saudaraku, apakah kamu di sini untuk buang air kecil juga?" Pria bertato itu berbalik tiba-tiba oleh Aiden Enzo. Terkejut, dia memutar sudut matanya, memegang pisau lipat di tangannya, dan tiba-tiba berkata, "Persetan denganmu. Pergilah ke neraka." Wajah pria bertato itu penuh dengan kekejaman. Aiden Enzo ditakdirkan untuk menjadi mayat. Ini 50.000 yuan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo memandang pria bertato yang mengancam, menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengayunkan tangannya, dan berkata, "Kamu memaksaku, jangan salahkan aku." Tepuk tangan. Ada suara keras. Tamparan Aiden Enzo mendarat di wajah pria bertato itu. Pria bertato itu berbalik 360 derajat di tempat dengan tamparan ini. "Kamu berani mengalahkanku?" Pria bertato itu akhirnya berhenti, menggelengkan kepalanya dan berteriak ke arah Aiden Enzo. "Jika kamu tidak berani, coba lagi." Aiden Enzo menyeringai, lalu menamparnya lagi. Pria bertato itu bahkan tidak melihat bagaimana pihak lain menyerang, dia merasakan pukulan besi yang berat di wajahnya, dan kemudian tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Ini belum berakhir, Aiden Enzo membuka kipas dengan tangan kiri dan kanannya bersamaan, dan suara letusan bisa terdengar di seluruh gang yang remang-remang. Dia tidak berhenti sampai Aiden Enzo lelah. Pada saat ini, pria bertato itu bengkak seperti kepala babi, meludahkan darah di mulutnya, menggelengkan kepalanya, dan berlutut di tanah, mengatakan hal-hal ini dengan tidak jelas. Setelah pertarungan usai, Aiden Enzo memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan melirik dingin ke arah pria lain yang berdiri di sudut dan tidak berani bergerak. "Kakak, maafkan aku." Pria itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan memohon ke kaki Aiden Enzo. Dia tidak pernah berpikir bahwa bosnya akan ditampar oleh pria lemah di depannya, dan setiap tamparan adalah tamparan sampai mati. Ini sangat kejam. Orang ini sedikit curiga sekarang. Siapa dia? Tuan Muda Regan tidak mengatakan bahwa dia petarung. Kali ini, dia lebih kejam dari siapapun. Aiden Enzo tersenyum, dan membelai kepala orang itu. Sentuhan ini membuat pihak lain gemetar dan mundur, matanya penuh ketakutan. "Apakah saya begitu menakutkan?" Aiden Enzo menjadi sedikit polos, dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau kamu menamparkan dirimu sendiri? Bagaimana kalau 100 pukulan?" Orang itu menjadi lebih putus asa. 100 pukulan. Lalu bukankah kamu memiliki wajah berkepala babi seperti kakakmu? "Kakak, bisakah kita tidak bercanda? Bisakah 10 pukulan?" dia bertanya. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, tidak ada diskon. "Jika menurutmu itu terlalu banyak, bagaimana kalau aku membantumu?" Terkunci, ditemani oleh suara, "Papa," yang berirama di gang, Aiden Enzo melirik dua orang di pintu masuk gang. Mereka berdua melihat semua adegan tadi, dan mereka ketakutan dan membeku di tempat, celana mereka basah, dan rokok di mulut mereka setengah terbakar. Melihat Aiden Enzo melihat ke atas, mereka berteriak, dan lari. Aiden Enzo mengangkat bahu tanpa daya, dan mengeluh, membosankan. "Aku punya pertanyaan untukmu, siapa yang mengirimmu ke sini?" Aiden Enzo berbalik, menatap pria di tanah dengan dingin, dan bertanya. Pria dengan pipi merah dan bengkak berdengung kembali, "Ini Tuan Muda Regap. Dia bilang jika melumpuhkanmu, dan kita bisa mendapatkan 50.000 yuan." Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Aiden Enzo mengerutkan kening. "Sepertinya saya harus menemukan kesempatan untuk mengalahkan Caristo Regan ini." Keluar dari gang, Aiden Enzo naik bus menuju perusahaan. Tidak lama setelah naik bus, 7 atau 8 pria botak muncul di belakangnya, semuanya berotot dan bertelanjang dada.
Begitu mereka masuk ke dalam mobil, orang-orang di dalam mobil itu keluar dari tempat duduk mereka dan berdesak-desakan ketakutan. Kakak, itu dia. Dia yang mengalahkan Brother Regan. Di belakang 7 atau 8 pria botak, seorang pria yang akrab muncul, menunjuk ke arah Aiden Enzo yang duduk di belakang dan berteriak. Aiden Enzo meliriknya, dan tahu bahwa itu adalah bala bantuan baru saja dibawa oleh para bajingan, dan berkata dengan dingin, kamu belum cukup dipukuli sekarang, bukan? Dia memandang Aiden Enzo, dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, hanya dia, apakah kamu baru saja pergi, atau apakah saudaraku tidak dapat mengangkat pisau? Hanya pria dengan lengan dan kaki kurus ini, dia terlihat seperti pengecut. Berapa banyak dari kalian yang terbalik di selokan, itu kebencian untuk menyerangnya. Brother Gio tidak dengan sabar mendorongnya ke samping, menarik dan duduk di kursi di depan Aiden Enzo, memberinya, klik, dan mencibir, nak, ku dengar kamu memukuli kakakku, kau brengsek. Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku tidak akan bisa nongkrong di Sanjiang di masa depan. Tapi melihatmu, kamu memiliki lengan dan kaki yang kurus, dan kamu mungkin tidak, saya tidak tahu bagaimana cara berlatih. Bagaimana dengan ini, Anda berlutut sekarang, dan memberikan beberapa pukulan kepada saudara laki-laki Anda. Bunyikan kepala Anda, panggil kakek, dan ambil 100.000 yuan lagi, dan gunakan itu sebagai biaya pengobatan, bagaimana? Aiden Enzo tidak berbicara dari awal sampai akhir, dan dia memandangnya seperti orang bodoh, tersenyum dan berkata, menurutku itu tidak terlalu bagus. Bagaimana jika kamu memberiku 100.000 yuan, aku tidak akan memukulmu. Apa yang kamu bicarakan? Brother Gio sangat bingung sehingga dia curiga ada yang salah dengan telinganya. Beberapa bawahan di belakangnya bereaksi dan berkata dengan marah, Brother Gio, anak ini benar-benar memandang rendahmu. Dia menendang pinggang Aiden Enzo dengan satu tendangan. Dengan tendangan ini, Aiden Enzo setengah mati atau setengah cacat. Aiden Enzo tidak punya waktu untuk memikirkannya, Brother Gio itu sudah menendang dengan tendangan yang kuat dan berat. Aiden Enzo mencibir, tanpa menggerakkan tubuhnya, dia menendang kaki lainnya langsung ke persendian kaki Brother Gio yang lain. Klik, hanya ada suara retak tulang di seluruh gerbong. Mengikuti teriakan Brother Gio, dia duduk di tanah dalam garis lurus, butiran keringat mengalir di pipinya. Ah, kakiku, selangkanganku. Brother Gio gemetar kesakitan di sekujur tubuhnya, sambil memegang lutut kirinya, dia ingin menutupi selangkangannya yang robek tadi dengan klik. Sekarang dia merasa selangkangannya seperti terkoyak, sangat panas dan menyakitkan. Beberapa bocah botak di belakang Brother Gio juga sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka sehingga mereka tidak tahu, dan mereka semua menghirup udara dingin. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, mereka akhirnya sadar, buru-buru melangkah maju untuk membantu Brother Gio, dan menunjuk Aiden Enzo dan berkata dengan marah, kamu berani menendang Brother Gio kami, kamu mencari kematian. Aiden Enzo tertawa terbahak-bahak, masih duduk tegak, dengan postur yang bisa Anda lakukan dengan saya. Diliriknya Brother Gio dengan kaki terbentang dan ekspresi patah di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana, Brother Gio, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali apa yang baru saja saya katakan, bagaimana menurutmu, apakah Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sebagai sampah? Bagaimanapun, saya dulu mengikuti Zibrano Targo dan berlatih keras selama lebih dari setahun. Anak-anak dari keluarga besar tidak memiliki keterampilan bela diri, yang sangat memalukan. Brother Gio ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata sekarang. Rasa sakit di selangkangannya dan rasa sakit di lututnya membuatnya ingin mati. Dia tidak menyangka akan bertemu pria kejam seperti itu di wilayahnya sendiri. Anggap mati rasa kalian, saudara-saudara, persetan dengannya, teriak Brother Gio, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Tiba-tiba, 5 atau 6 pria botak bergegas maju dengan tangan bertelanjang dada. Brother Gio tidak bisa mempercayainya, begitu banyak orang yang tidak bisa mengalahkanmu. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berdiri perlahan, sangat ketakutan sehingga aura kemarahan 5 atau 6 pria botak itu tiba-tiba layu. Tak satu pun dari mereka berani melangkah maju, karena takut mereka akan menjadi Brother Gio. Tunggu apa lagi, lakukan untukku, teriak Brother Gio di akhir. 5 atau 6 pria botak saling memandang, mengoceh dan berteriak, beberapa melambaikan tangan seukuran karung pasir, yang lain menendang kaki mereka, dan mereka semua memukul Aiden Enzo. Aiden Enzo mengangkat alisnya, menyeringai di sudut mulutnya, dan menamparnya, seperti kipas telapak tangan.
Klep 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 klep. Dia bergerak sangat cepat. Yang lain masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 5 atau 6 pria botak memiliki bekas tamparan merah darah di wajah mereka. Beberapa tergeletak di lantai mobil, beberapa berbaring di belakang mobil, dan beberapa lainnya tergantung di bar suspensi. Hei, kamu tidak peduli. Aiden Enzo menjabat tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah ke Brother Gio yang sudah ketakutan setengah mati. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan tempur saya begitu eksplosif. Suara Aiden Enzo sedingin pisau es. Brother Gio, bagaimana menurutmu? Brother Gio menyeka keringat dingin dari dahinya, melirik saudara lelaki yang berbohong, dan buru-buru berkata, Oke, selama kakak dapat melepaskan kami, Anda dapat melakukan apa saja. Sekarang dia bersedia melakukan apa saja. Pertahankan perbukitan hijau di sini tanpa khawatir tidak ada kayu bakar. Brother Gio buru-buru menyapa bawahannya, beberapa pria tua kasar dengan kepala botak berkerumun bersama dengan tanda tamparan merah darah di wajah mereka, dan hanya beberapa ribu dolar yang dikumpulkan bersama. Brother Gio memegang ribuan dolar di tangannya, telapak tangannya berkeringat, menyerahkannya kepada Aiden Enzo, dan tergagap, saudaraku, kami tidak membawa banyak uang, apakah ini cukup? Sejujurnya, dia merasa bersalah, saya takut Aiden Enzo akan mematahkan kakinya yang lain dengan menendangnya karena tidak senang. Adegan ini benar-benar membuat takut penumpang lain di dalam mobil. Mereka berpikir bahwa pemuda ini, Aiden Enzo pasti mati. Tetapi sekarang para gangster ini benar-benar mengumpulkan uang untuk memohon belas kasihan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Aiden Enzo melirik ribuan dolar yang kusut, dan berkata dengan dingin, Brother Gio, untuk apa kamu mengirim pengemis? Mendengar ini, Brother Gio gemetaran, dan berlutut di tanah dengan jatuhan, dengan banyak air mata dan ingus, saudaraku, saya membuat kesalahan. Saya memiliki ibu berusia 80 tahun dan seorang istri dan anak-anak. Saya mohon Anda membiarkan saya hidup. Saya akan kembali dan bergabung dengan Anda, oke. Mereka benar-benar merasa dirugikan, biasanya mereka merampok orang lain, meminta uang kepada orang lain, dan orang lain memohon belas kasihan, tetapi hari ini sebaliknya. Bagaimana rasanya pria di depannya adalah seorang gangster, dan saudara-saudaranya adalah warga negara yang baik, seperti kelinci putih kecil yang dibantai oleh orang lain. Aiden Enzo berpikir sebentar, dan dengan sopan menolak, tidak. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini tidak memiliki uang pribadi. Pada akhirnya, Brother Gio dan yang lainnya mengumpulkan 100.000 yuan dan memberikannya kepada Aiden Enzo, dan mereka lolos dari bencana. Setelah keluar dari mobil, Aiden Enzo menerima panggilan aneh. Hai, halo, siapa ini? Aiden Enzo bertanya. Aiden Enzo, apakah kamu masih ingat aku? Ada senyum dingin dan sinis dari ujung telepon, sangat akrab. Gabriel Ruiz. Aiden Enzo mengerutkan kening. Ya, lama tidak bertemu, aku kembali. Suara laki-laki di ujung telepon melanjutkan, aku di rumah sakit sekarang, dan ceril tidur di sebelahku, sangat imut, kan, ingin datang dan melihat-lihat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aiden Enzo berbalik dan naik taksi ke rumah sakit. Mendesak pengemudi untuk cepat sepanjang jalan. Sialan Gabriel Ruiz, biarkan harimau itu kembali ke gunung. Apa yang dia coba lakukan? Saya biarkan dia hidup di tempat pertama, tapi sekarang dia muncul kembali, apakah dia membalas dendam? Terengah-engah, Aiden Enzo keluar dari mobil di pintu masuk rumah sakit dan berlari ke lantai 6 ke bangsal ceril. Ledakan, banting pintunya hingga terbuka. Aiden Enzo melihat seorang pria minum kopi duduk di sofa di bangsal, dia mengenakan setelan biru tua dengan punggung besar, dan di belakangnya berdiri dua pengawal, semuanya dalam setelan hitam, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Hanya dari aura yang diungkapkan oleh kedua pengawal ini, terlihat bahwa kedua orang ini turun dari medan perang hidup dan mati. Mata Aiden Enzo dengan cepat melewati Gabriel Ruiz, dan ketika dia melihat keranjang rumah sakit, dia menemukan bahwa ceril sedang tidur nyenyak, dan tidak terjadi apa-apa. Benar saja, cinta seorang ayah itu hebat. Aku tidak menyangka kamu akan bergegas hanya dalam 10 menit. Gabriel Ruiz meletakkan cangkir kopinya, melihat Rolex di pergelangan tangannya, dan tersenyum dingin. Aiden Enzo berbalik, melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan berjalan menuju Gabriel Ruiz. Pengawal di belakangnya segera berdiri dan menghalangi Aiden Enzo darinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aiden Enzo menatap Gabriel Ruiz yang benar-benar berubah dengan mata dingin. Pria ini telah berubah, dia menjadi sangat sombong,
dan seluruh tubuhnya mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang hebat. Terutama pakaiannya yang semuanya merek terkenal, dan bodyguardnya kasual. Gabriel Ruiz kembali. Jangan gugup, kita semua adalah teman lama. Gabriel Ruiz tersenyum, bangkit, mengusap kerah jasnya, lalu mengangkat alisnya, mencibir di sudut mulutnya, dan bertanya, apakah kamu ingat bagaimana kamu berurusan dengan keluarga Ruiz saya? Ingat bagaimana ayah saya ditahan? Apakah kamu masih ingat bagaimana aku memohon padamu seperti anjing di awal? Aiden Enzo, aku beruntung, aku di sini untuk membalas dendam padamu, dan aku akan mengambil semua yang kamu dapatkan sedikit demi sedikit. Semua hal yang kamu hargai, aku ingin kamu mengalaminya sendiri, perasaan kehancuran semacam itu. Gabriel Ruiz tertawa, dengan angkuh, wajahnya penuh provokasi. Aiden Enzo mencibir, matanya merah, dia menatap Gabriel Ruiz dan berkata, Gabriel Ruiz, jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu 2 kali. Meskipun aku tidak tahu siapa yang kamu temui sekarang dan apa yang kamu dapatkan, tapi biarkan aku memberitahumu, di mata Aiden Enzo, kamu akan selalu menjadi yang kalah. Wajah Gabriel Ruiz menjadi dingin, matanya menatap Aiden Enzo dengan dingin, dan dia tiba-tiba mendorong pengawal di depan Aiden Enzo. Keduanya saling memandang langsung dan meledak dengan tatapan yang marah. Aku telah menyelidikimu. Gabriel Ruiz menyeringai, dengan sifat sinis. Semuanya, kata Aiden Enzo dengan tenang. Kamu adalah tuan muda dari keluarga Enzo, lanjut Gabriel Ruiz. Tampaknya orang-orang di belakangmu cukup kuat, kata Aiden Enzo. Gabriel Ruiz sedikit mengangguk, matanya dingin, dan dia berkata, aku tidak menyangka Aiden Enzo, yang telah terbuang sia-sia selama 3 tahun, sebenarnya akan menjadi tuan muda dari keluarga kaya. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu menyembunyikan identitasmu, apakah Vivian Low tahu? Aiden Enzo berkata dengan dingin, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Ya, Gabriel Ruiz berkata, aku kembali kali ini, seseorang harus membalas melawanmu, dan yang lainnya adalah membawa pergi Vivian Low. Kematian, Aiden Enzo mengangkat matanya, Gabriel Ruiz tertawa keras, dan berkata, siapa orang di belakangku? Jika kamu mengatakannya, kamu mungkin takut setengah mati, Tuan Enzo. Saat dia berbicara, Gabriel Ruiz menepuk bahu Aiden Enzo, matanya penuh dengan penghinaan. Aiden Enzo langsung mengangkat tangannya, menjatuhkannya, maju selangkah, dan berkata, Gabriel Ruiz, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Singkatnya, suhu di seluruh bangsal turun tajam. Aku bisa mendengar suara embun beku di udara. Pupil Gabriel Ruiz tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tak terkalahkan dari Aiden Enzo. Niat membunuh ini membuatnya gemetar. Jaga dirimu sebelum membicarakannya. Gabriel Ruiz tersenyum dingin, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti, berbalik tiba-tiba. Dan berkata, ngomong-ngomong, bisakah kamu tetap merahasiakan identitasmu dari Vivian Low? Apakah kamu ingin aku memberitahunya untukmu? Ping berbalik dan berteriak dengan marah. Haha, Gabriel Ruiz mengangkat kepalanya dan tertawa beberapa kali sebelum pergi. Setelah Gabriel Ruiz pergi, Aiden Enzo segera memutar serangkaian nomor, tubuhnya penuh dengan niat membunuh, berkata, selidiki seseorang, Gabriel Ruiz, aku ingin tahu semua kekuatan di belakangnya. Ayah, tiba-tiba, suara manis terdengar. Aiden Enzo menoleh, dengan senyum lembut di seluruh wajahnya, melihat ceril di ranjang rumah sakit, yang bangun dengan mengantuk, dan membuka tangannya untuk meminta pelukan. Hei, ayah datang menemuimu. Aiden Enzo berjalan sambil tersenyum, mengambil ceril, dan menggodanya dengan riang. Tidak lama kemudian, perawat Fiona masuk, melihat saudara Aiden Enzo juga, dengan senyum manis di wajahnya, dan bertanya, Kakak Aiden Enzo, mengapa kamu ada di sini hari ini? Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar saudaramu sekarang? Ketika dia menyebutkan ini, perawat Fiona langsung berjalan mendekat, berlutut di depan Aiden Enzo, dan membawa menangis. Saya berterima kasih, saudaraku dan aku berterima kasih kepada saudara Aiden Enzo untuk anugerah penyelamat hidupnya. Di masa depan, saya akan membalas kebaikan saudara Aiden Enzo. Apa yang kamu lakukan? Ini hanya masalah sepele, tidak perlu melakukan ini. Aiden Enzo tahu bahwa perawat Fiona baik hati dan tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain, dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Melihat perawat Fiona menangis dan menangis, Aiden Enzo merasa tertekan. Gadis kecil ini, beban di pundaknya terlalu berat. Oke, jangan menangis,
Kamu, jaga baik-baik Ceril, hanya untuk membalas budiku dan Sister Vivian Low, mengerti. Aiden Enzo mengambil tisu dan menyerahkannya padanya. Perawat Fiona mengangguk, tiba-tiba memeluk Aiden Enzo, dan berkata, "Kakak Aiden Enzo, terima kasih." Pelukan yang tiba-tiba ini mengejutkan Aiden Enzo, tetapi dia menghiburnya dan menepuk kepalanya. Bahu yang lemah berkata, oke, ini oke, jika kamu memiliki kesulitan di masa depan, datang langsung kepadaku." Secara kebetulan, Geraldine Sol masuk dengan senyum di wajahnya, membawa kue kecil. "Ceril, nenek ada di sini untuk menemuimu." Begitu Geraldine Sol memasuki pintu, dia memutar matanya dan melihat Aiden Enzo dan perawat Fiona saling berpelukan. "Ah, kalian berdua." Pada saat itu, Geraldine Sol meledak. Aiden Enzo sialan ini benar-benar membesarkan seorang simpanan di luar. Oke, ini perawat Fiona. Terakhir kali saya melihat mata genit gadis kecil ini, saya tidak salah menebak. Oke, akhirnya aku tertangkap. Kalian berdua, aku akan memukulmu sampai mati. Geraldine Sol membuang kuenya, mengayunkan tasnya dan memukulnya. Aiden Enzo juga sangat bingung dengan kemunculan Geraldine Sol yang tiba-tiba, jadi dia dengan cepat melindungi perawat Fiona di belakangnya, dan berteriak, "Bu, kamu salah paham, bukan itu yang kamu pikirkan." Aiden Enzo merasa pusing. "Bukankah itu yang kupikirkan? Kalian berdua anjing dan pria berpelukan, apakah menurutmu aku, Geraldine Sol, buta?" Geraldine Sol sangat marah, dan mengutuk dengan tangan di pinggangnya, "Maksudku, kamu, Aiden Enzo, akan sangat baik untuk membantu non-kerabat. Kamu memukulku terakhir kali karena seekor rubah betina. Aku menangkapmu kali ini, kan? Biarkan aku melihat bagaimana kamu menjelaskannya. Aku akan membunuhmu bajingan, aku akan membunuhmu bajingan." Mengutuk, Geraldine Sol menggelengkan kepalanya, kemudian memukulnya lagi, menamparkan wajahnya, menggaruk wajahnya, menjambak rambutnya, dan menendangnya. Segala cara digunakan. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya dan tidak berani melawan perawat Fiona buru-buru berdiri di sampingnya, berteriak, "Bibi, kamu salah paham, itu benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan." Pop, Geraldine Sol menoleh dan menamparkan wajah perawat Fiona, menunjuk hidung perawat Fiona dan memarahi, "Diam. Jalang, rubah betina, baunya sangat busuk. Rayu menantuku, hancurkan keluarganya, aku harus mengekspos kamu, biarkan rumah sakit mengeluarkanmu." Mengutuk, Geraldine Sol merobek pakaian perawat Fiona. Perawat Fiona adalah seorang gadis kecil, dia adalah lawan dari Geraldine Sol yang ceroboh. Tiba-tiba, banyak orang berkumpul di pintu bangsal, semua berbicara dan menunjuk. "Oh, halo, kalian semua saksi, tidak tahu malu pasangan ini berselingkuh di rumah sakit dan di depan anak-anak." Geraldine Sol mengutuk dengan kejam, menamparkan Aiden Enzo beberapa kali, dan menunjuk Aiden Enzo. Dia memarahi, "Bajingan, aku akan memberitahu Vivian Low bahwa kamu harus bercerai. Kamu serigala bermata putih, terima kasih kepada keluarga Low saya yang membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu pergi dan menemui pelacurmu. Apakah kamu masih manusia?" Aiden Enzo. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.